Oke. Baik, untuk materi berikutnya kita akan membicarakan tentang, transmission line dan waveguide untuk, mata kuliah elektronika telekomunikasi. Pertama kita akan membahas tentang, jalur transmisi ataupun transmission line. Kenapa kita menggunakan, transmission line dibandingkan dengan rangkaian listrik yang kita pelajari seperti rangkaian listrik, menggunakan kabel, dan juga, resistor, kapasitor, dan lain induktor dan lain sebagainya. Karena, rangkaian listrik umumnya digunakan untuk sumber DC ataupun frekuensi rendah, misalnya frekuensi PLN itu di 50 hertz, ataupun listrik di beberapa negara 60 hertz, dan juga, mungkin untuk sinyal suara yang frekuensinya, kurang dari 10 kilohertz dan lain sebagainya. Di situ karena panjang gelombang dari, sinyal tersebut sangat besar, sangat panjang, sangat besar. Sebagai contoh kalau kita menggunakan 60 hertz artinya panjang gelombangnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 60. Berapa itu? 3 kali 10, 35 kali 10 pangkat 7 kan ya, atau 500 meter, sorry, 500 juta meter, 500 kilometer. Itu adalah panjang gelombangnya kalau kita menggunakan, frekuensi 60 hertz. Kalaupun misalnya kita menggunakan anggap aja frekuensi suara yang, atau audio yang bisa sampai 15 kilohertz, 15 kali 10 pangkat 3, berarti, panjang gelombangnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikali 15 kali 10 pangkat 3. 0,5 kali 10 pangkat 5, 0,5 atau 5 kali 10 pangkat 6, 5 kilometer. Jadi itu untuk audio adalah 5 kilometer. Sedangkan rangkaian listriknya tentu panjangnya tidak akan segitu. Kalau kita misalnya, menggunakan mikrofon ataupun amplifier dan, perangkat audio lainnya paling panjang berapa sih? Paling cuma puluhan atau ratusan meter, nggak sampai 5 kilometer, seperti itu. Jadi, perbandingannya bahwa antara panjang gelombang dengan, rangkaiannya jauh lebih kecil dibandingkan panjang gelombangnya. Nah, kebalikannya untuk, microwave atau millimeter wave bahkan, nanometer wave, milimeter, mikrometer, nanometer wave yang misalnya, kita punya frekuensinya Bluetooth yaitu 2,4 gigahertz, seperti itu. 2,4 gigahertz itu berarti periodenya adalah ya, jangan 2,4 gigahertz ya, kita ngitungnya susah ya, lambda sama dengan, C per F kan ya. Misalnya anggap aja 3 gigahertz kita bulatkan ya, 3 gigahertz itu 3 kali 10 pangkat, eee, 6 ya, 3 kali itu mega ya, 30 kali 10 pangkat 9 gigahertz. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat 9 adalah 0,1 meter atau 10 sentimeter. Nah, jadi sangat pendek, sangat kecil, panjang gelombangnya itu, pendek. Nah, sedangkan rangkaiannya, ya kalian tahu misalnya, menggunakan, base transceiver station, antena dari seluler, itu tinggi, menaranya itu sangat tinggi, mungkin puluhan meter lah gitu ya. Jadi dibandingkan dengan panjang gelombangnya, rangkaiannya itu sangat panjang, gitu. Nah, hal ini menyebabkan pada rangkaian listrik untuk, apa namanya, sinyal dengan frekuensi tinggi, tegangan ataupun arus itu tidak akan berubah signifikan sepanjang dimensi fisik rangkaian. Jadi kita tahu kalau misalnya terjadi pergeseran fasa, entah itu akibat, adanya pantulan dan lain sebagainya, maka dia akan bergeser, gitu. Nah, pergeseran fasanya itu akan relatif sangat kecil untuk frekuensi yang rendah, gitu. Nah, tapi untuk, microwave ataupun millimeter wave, pergeseran fasanya itu akan menyebabkan perubahan yang signifikan gitu, dari misalnya 1 bisa menjadi ke 0 atau yang mendekati itu, atau bahkan ke -1 seperti itu. Karena, sinyalnya tersebut dengan panjang gelombang yang sangat kecil melewati rangkaian yang sangat panjang, seperti itu. Sehingga tegangan ataupun arus dapat berubah dalam magnitud dan fasa sepanjang rangkaian, seperti itu. Jadi, ini ada sedikit perbedaan.
Kenapa untuk, microwave ataupun, sinyal dengan frekuensi tinggi kita menggunakan jalur transmisi dibandingkan rangkaian listrik, karena kita harus memperhatikan panjang dari rangkaiannya tersebut, seperti itu. Nah, ini contoh jalur transmisi yang direpresentasikan dengan, jalur 2 kawat misalnya. Jadi ada kawat konduktor. Nah, di sini mungkin menggunakan, tembaga ataupun lain sebagainya, umumnya tembaga ya. Nah, jadi arusnya itu mengalir di, kawatnya, lalu tegangannya adalah perbedaan potensial antara kawat satu dengan kawat yang lain. Dan ini adalah jaraknya itu, berarti mengarahnya ke arah Z. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah definisi tegangan dan arus pada jalur 2 kawat atau jalur transmisi. Nah, untuk rangkaian sebandingnya, kalian bisa menganggap, pada rangkaian listrik itu seperti ini, bahwa, di sepanjang jalur kawatnya tersebut itu terdapat yang namanya hambatan. Nah, ini ada hambatan dan juga ada induktansi di sini. Karena dia, ada arus, maka akan menghasilkan nanti medan magnet. Nah, di antara kedua kawat ini, karena jaraknya cukup berdekatan, maka dia pun ada hambatan. Seperti ini. Ada hambatan, jadi ada arus yang seolah-olah ini ke kawat yang lainnya. Dan juga ada kapasitor, karena dia berperan sebagai dua pelat yang sejajar. Itu kan, konsep kapasitor sendiri adalah, plat sejajar kan. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya. Dan arusnya mengalir ke arah Z, sebut saja ke arah Z positif, seperti ini. Nah, beberapa parameter yang perlu diperhatikan, ya ini adalah resistansi, dan juga ada conductance, yang ini sun conductance, persatuan panjang. Nah, ini keduanya adalah loss. Jadi, hilangnya sinyal ya, hilangnya sinyal akibat di sini ya tentu aja jarak dan juga ada beberapa yang kira-kira seperti meloncat dari satu jalur ke jalur lain. Nah, ini adalah loss, jadi atenuasi yang menyebabkan sinyal nanti semakin lama semakin kecil. Nah, sedangkan ini adalah L adalah induktansi dan, C ini adalah shunt capacitance, persatuan panjang. Nah, jadi itu beberapa parameter yang, penting pada transmission line R, L, G, dan C. Nah, untuk transmission line, dia yang sifatnya terbuka, dua kawat ataupun lebih, tapi dia sifatnya tidak menyatu antara satu kawat dengan yang lainnya, maka dia bisa bekerja pada mode TEM atau transverse electromagnetic. Nah, apa itu mode transverse electromagnetic? Bahwa, transverse transverse ini apa ya namanya? Jadi, sinyalnya ataupun medan listrik dan medan magnet ini tidak merambat ke arah apa ya, ke arah dalam hal ini adalah Z positifnya. Nah, ini kan, arah apa namanya, agak susah ya, ke arah propagasinya, seperti itu. Jadi dia tidak merambat ke arah Z positif. Makanya Z dan HZ-nya itu sama dengan 0. Jadi ini adalah lambatnya ke arah Z positif. Nah, untuk mode transverse electromagnetic maka tidak ada medan listrik yang ke arah Z ataupun, medan magnet yang ke arah Z. Nah, seperti itu. Oke, jadi gampangnya seperti ini, misalnya seperti kabel koaksial itu jadi, ada konduktor satu di dalam dan juga ada konduktor kedua di sebelah luarnya. Dan antara konduktor ini dia tidak saling, menempel, tidak saling bersentuhan. Nah, maka, kalau misalnya di bagian atas ini, ke arah kita ini adalah Z positifnya berarti, gini ya kalau nah ini adalah Z positif sebut saja, maka medan listriknya ke arah atas ini. Nah, ke arah kanan. Sedangkan medan magnetnya ke sini, ke sekeliling ini. Jadi tidak ada yang ke arah kita, medan listrik ataupun medan magnet. Nah, itu adalah mode TM. Mode TM ini digunakan untuk melakukan analisis keadaan, listrik pada suatu rangkaian. Nah, ini contohnya tadi ya, koaksial atau yang 2 kawat atau yang parallel plate. Jadi, 2 plate sejajar seperti ini yang memanjang.
Nah, ini untuk mencari nilai L, C, R, ataupun G-nya, jadi L, C, R, G-nya, bisa menggunakan rumus ini. Saya tidak akan memperdalam dari mana rumus ini, karena ini hanya sedikit overview. Jadi, kalian bisa menghitung sendiri kalau misalnya nilai-nilai B, A-nya, jari-jarinya, B-nya, jaraknya, lebarnya, dan juga ini jaraknya diketahui, seperti itu. Dengan mu, mu ini adalah permitivitas suatu bahan, dan epsilon ini adalah permeabilitas suatu bahan. Jadi, bisa saja misalnya di antara dua plat ini kita kasih suatu bahan, bukan udara. Kalau misalnya dia udara, maka kita lihat permitivitas ataupun permeabilitas dari udara tersebut berapa. Ataupun udara itu bisa dianggap sebagai ruang hampa ya, walaupun sebenarnya tidak benar-benar sama, tapi bisa mendekati. Nah, kalau misalnya kita kasih suatu dielektrik, maka nilai permitivitas dan permeabilitasnya itu akan berbeda. Nanti kita akan tahu bahwa permitivitas itu di medan elektromagnetik, mungkin kalian tahu bahwa permitivitas itu adalah kemampuan bahan dalam mengalirkan medan listrik, sedangkan permeabilitas itu hubungannya dengan medan magnet, gitu. Nah, misalnya kita berikan beban di ujung transmission line. Nah, kita bisa melihat bahwa pada saat pemberian beban ini, ternyata tegangan total di sini, nah itu adalah sama dengan tegangan yang mengalir ke arah kanan dan tegangan yang dipantulkan kembali ke arah kiri. Jadi gelombang datang ditambah dengan gelombang pantul. Itu adalah total dari tegangan di Z sama dengan 0 ini. Nah, sehingga ini biasanya ada ketidakcocokan, maka yang namanya koefisien pantul itu adalah rasio atau perbandingan antara tegangan yang dipantulkan dengan tegangan yang diteruskan. Tentu kalau misalnya tegangan yang dipantulkannya 0, artinya dia sangat match, tidak ada yang dipantulkan, maka koefisien pantulnya ini akan bernilai 0, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kondisinya sangat buruk, ya harusnya ini tidak terjadi ya, dan semuanya dipantulkan, artinya koefisiennya itu menjadi tahingga. Dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak boleh terjadi ya, dipantulkan semuanya. Seperti itu. Atau rumusnya kita bisa melihat adalah ZL ini adalah impedansi dari bebannya, dikurangi dengan Z0 itu adalah impedansi rangkaian dibagi dengan ZL ditambah Z0. Nah, di sini atau bisa kita tuliskan bahwa VZ, tegangan di Z itu adalah V0 plus, ini adalah tegangan gelombang datangnya, dikalikan E pangkat min J beta Z, dengan beta ini adalah koefisien konstanta propagasi ke arah Z, ditambah ini koefisien pantulnya E J beta Z. Jadi ini koefisien propagasi yang negatif dengan yang positif, yang ke arah yang datang dan juga yang pantul. Atau IZ-nya tinggal dibagi dengan Z0, seperti itu. Daya rata biasanya ini untuk menentukan seberapa besar daya yang masuk ataupun daya yang dipantulkan. Nanti tinggal di V0 kuadrat per Z0 dibagi dengan 2. Lalu ininya sebenarnya dari sini ya. Yang eta 1 minus eta kuadrat. Nah, tadi ini saya jelaskan bahwa untuk mismatch bahwa etanya tidak sama dengan 0 akan menyebabkan return loss. Nah, ini yang sering terjadi kalau kalian misalnya merancang antena pakai menggunakan suatu konektor tertentu, pasti ada return loss-nya. Nah, itu yang harus diperhatikan, seberapa besar return loss-nya, seberapa besar yang diizinkan dan seberapa besar yang diinginkan. Nah, return loss rumusnya adalah minus 20 log eta. Ini dibacanya sebenarnya ini gamma ya. Gamma kapital, bukan gamma yang kecil. Nah, minus 20 log gamma dalam dB. Nah, ini adalah return loss. Seperti itu. Nah, sedangkan nilai maksimum untuk fasa, artinya nilai maksimum itu fasanya sama dengan 1, maka Vmax-nya adalah V0 plus
dikalikan dengan 1 plus gamma. Nilai minimum fasa sama dengan min 1, berarti F min-nya V0 plus 1 min gamma. Nah, untuk VSWR atau voltage standing wave ratio, nah ini adalah salah satu parameter yang penting juga di antena. Jadi antara return loss dan juga VSWR ini sebenarnya sama ya, karena hubungannya dengan koefisien pantul. Nah, itu adalah Vmax dibagi dengan Vmin atau 1 plus gamma dibagi dengan 1 min gamma. Misalnya kalau kalian ingin membuat microstrip antena, umumnya yang diminta adalah VSWR itu tidak boleh lebih dari 2 gitu. Jadi harus di bawah 2, misalnya sekitar 1,4 seperti itu. Atau return loss-nya tidak boleh lebih dari minus 10 dB, biasanya seperti itu. Nah, untuk bagaimana kita menghilangkan mismatch yang biasanya tidak bisa dihindari karena misalnya kita bebannya itu beli atau bikin tanpa memperhatikan rangkaiannya. Jadi salah satu entah itu rangkaiannya kita beli ataupun bebannya itu yang kita beli sehingga tidak bisa diatur, ternyata tidak mismatch. Nggak mungkin kan kita bikin ulang lagi atau nyari produk yang lain seperti itu. Nah, maka kita bisa membuat yang namanya transformer seperempat lambda. Dinamakan seperempat lambda karena panjangnya adalah seperempat lambda. Jadi lambdanya ini sangat mengikuti panjang gelombang dari sinyal yang kita transmisikan. Seperti itu. Makanya rangkaian ini untuk transmission line itu sangat berhubungan atau sangat penting melihat karakteristik sinyal atau frekuensi sinyalnya tersebut. Nah, jadi kalau kita menggunakan transformator lambda per 4, sehingga kita bisa melakukan mismatch, mematch-kan antara rangkaian dengan load gitu. Dan di sini perhitungannya Z1-nya atau impedansi untuk transformator 4 lambdanya bisa dihitung seperti ini. Nah, ini ya, Z1 sama dengan akar Z0 RL. Nah, selain lambda per 4, kalian juga bisa memilih kelipatan ganjil. Jadi lambda per 4, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Nah, ini gambarannya ya. Ini etanya, tentu yang kita inginkan adalah etanya sama dengan 0. Jadi di 1, perbandingan antara F dengan F0-nya ya. Jadi 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Jangan memilih yang genap. Misalnya 2,5 lambda. Nah, ini malah nanti dipantulkannya menjadi sangat tinggi gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini cara untuk melakukan menghilangkan mismatch, impedance matching. Ya tentu nanti secara nyata sangat menghilangkan mismatch sampai benar-benar 0 itu sangat sulit gitu ya. Belum tentu bisa terjadi. Dan apalagi kalau kita yang ingin dibuat adalah antena yang memungkinkan bahwa yang sinyal diterima itu bukan hanya satu frekuensi, maka pasti ada bagian sinyal yang nanti tidak mismatch itu atau akan sedikit redam. Cuma nanti kita bisa memilih atau bisa dilihat nanti bandwidth-nya yang VSWR-nya itu bisa kurang dari 2. Nah, sayangnya gitu ya, idealnya memang propagasi itu tidak ada loss-nya, tapi kenyataannya tidak seindah yang diinginkan gitu ya. Jadi transmisi line pasti ada loss-nya dan akibat dari loss maka J beta ini berubah menjadi gamma. Nah, ini gamma kecil ya. Yaitu alfa ditambah J beta. J betanya adalah masih konstanta propagasi dan alfanya ini adalah atenuasi. Yang ini akan membuat sedikit persamaan atau perhitungannya menjadi lebih ribet. Nah, gampangnya kita langsung ke bawahin sini. Nah, alfa itu besarnya adalah seperti ini. Nah, jadi perhitungannya bisa dikira-kira sederhananya seperti ini. Dengan beta itu konstanta propagasinya adalah omega akar LC dan impedansinya Z0 adalah akar L per C. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bumbung gelombang. Nah, jadi
Kalau yang tadi adalah jalur transmisi 2 konduktor, misalnya koaksial, jadi, dia antara konduktor satu dengan konduktor lainnya itu tidak menempel atau tidak saling, berhubungan. Nah, maka bumbung gelombang itu menggunakan, eee, apa namanya, plat konduktor juga, tapi dia melingkupi keseluruhan ruangan di tengah ini, gitu. Nah, jadi ini, konduktornya ini saling menempel, gitu, menyatu. Dan di sini tengahnya yang digunakan untuk merambatkan gelombang listrik ataupun gelombang magnet. Nah, ada 3 mode yang mungkin sebenarnya terjadi pada transmisi 2 konduktor, yaitu transverse elektrik, transverse magnetik, dan transverse elektromagnetik. Nah, untuk transverse elektromagnetik ini hanya terjadi pada, 2 atau lebih plat, konduktor yang terpisah, gitu. Jadi untuk waveguide ataupun bumbung gelombang, TEM tidak bisa bekerja. Gitu. Yang bisa adalah transfer elektrik, yang artinya adalah bahwa tidak ada medan listrik yang mengarah ke arah lambatnya, arah lambat seperti ini. Nah, sedangkan transfer magnetik adalah tidak ada medan magnet yang, eee, mengarah ke arah lambatnya, gitu. Nanti kalian mungkin bertanya, memang kalau misalnya medan listrik tidak mengarah ke arah yang, dituju seperti itu, bagaimana sinyal itu bisa ke arah yang dituju, gitu kan. Nanti kita akan lihat. Nah, yang pertama ini, rectangular waveguide, salah satu bentuk dari waveguide. Nah, jadi bentuknya memang hanya kotak, seperti ini. Nah, kalau kalian misalnya, bisa gitu ya ke dekat, BTS, Base Receiver Station, jadi kalau misalnya di ITB itu dekat lab radar itu ada BTS benar-benar, jadi kita bisa melihat apa aja yang ada di BTS itu, di bawah dari antena sinyal seluler. Nah, di situ ada salah satu seperti fan gitu ya, fan udara, tapi sebenarnya itu adalah bumbung gelombang, bentuknya kotak, seperti itu. Dan itu mungkin dilapisi ya, jadi tembaganya nggak kelihatan. Nah, itu untuk mengalirkan frekuensi tinggi dari, antena yang di atas seluler ke arah bawah. Nah, ini bentuk rectangular waveguide. Nah, ini, kalau ini adalah variabel atenuatornya. Jadi untuk, peredaman dan, apa namanya, men-set peredaman, ini adalah Magic Tee. Magic Tee ini untuk menyambungkan, jadi kayak seperti T. Nah, ini untuk menyambungkan ataupun memisahkan. Ini ada coupler juga sama, misalnya ini untuk memisahkan, seperti ini, atau kalau kebalikannya berarti untuk menyambungkan. Dan lain sebagainya. Ini untuk yang bengkok. Nah, intinya sebenarnya hanya kotak seperti ini memanjang. Nah, di sini bisa saja berisi udara ataupun mungkin kita bisa menambahkan, bahan lain kalau ya kalau diinginkan gitu ya, kalau enggak ya tetap aja udara gitu. Dan, ini di sini adalah panjangnya dan ini adalah lebarnya. Sebut saja panjangnya A dan lebarnya adalah B. Oke. Nah ini geometrinya mu adalah permittivity dan epsilon adalah permeability. Nah, berhubungan dengan medan listrik, permittivity, dan permeability berhubungan dengan medan magnet. Tapi untuk sekarang ini, apa ya, sangat jarang bahan yang, bisa apa namanya, bisa apa namanya, mengatur gitu ya atau, bisa misalnya meredam, medan magnet gitu, maka umumnya kita tidak melihat nilai permeability, tapi lebih melihat permittivity karena kita fokusnya pada, medan listrik. Sebagai contoh seperti ini, medan listrik misalnya, dia berpropagasi, dia bisa dipantulkan dengan suatu bahan tertentu, ataupun dibelokkan, diredam kalau misalnya dia masuk dan lain sebagainya. Tapi medan magnet itu akan sedikit berbeda, gitu sifat magnet. Dia umumnya akan menembus. Nah itu, karena permeability-nya, apa namanya, tidak terlalu berpengaruh gitu. Hanya ada beberapa bahan yang memang dikhususkan untuk mengatur medan magnet, maka yang diutamakan adalah permeability. Tapi ini benar-benar bahan yang khusus ya. Jadi seperti entah itu metamaterial ataupun bahan buatan lainnya, eee, dan tidak terlalu umum ya dibandingkan permittivity gitu.
kalaupun untuk misalnya untuk pembuatan antena, perancangan antena, waveguide dan lain sebagainya diumumkan adalah memang permittivity. Yang banyak dilakukan adalah mengatur medan listriknya seperti itu. Nah, untuk mode TE, jadi tadi ada 2 mode ya, TE, transverse elektrik dan transverse magnetik. Untuk mode TE, frekuensi cut off, jadi bumbung gelombang itu memiliki frekuensi cut off. Kita tahu frekuensi cut off artinya bahwa ada sinyal dengan frekuensi tertentu yang tidak diloloskan ataupun diredam. Nah, jadi sinyal-sinyal di bawah frekuensi ini akan diredam. Jadi berbeda dengan kabel ataupun koaksial, maka dia bumbung gelombang ini memiliki frekuensi cut off. Nah, ini adalah frekuensi cut off-nya untuk mode MN, yaitu ini aja lah. Jadi 1/2 pi akar mu per epsilon, akar mu epsilon. Jadi ini sangat bergantung dengan permitivitas dan permeabilitas. Dikalikan akar M pi per A ditambah N pi per B. Nah, di sini kita bisa melihat juga sangat bergantung pada ukuran dari waveguide itu sendiri. Seperti itu. Dengan M dan N-nya ini adalah modenya. Mode dari bumbung gelombangnya. Nanti kita akan melihat modenya itu seperti apa sih. Nah, mode dengan frekuensi cut off paling rendah ini disebut yang namanya mode dominan. Nah, untuk TE, mode dominannya adalah TE10 gitu. Ini adalah frekuensi cut off terendah. Jadi TE10 itu artinya M-nya sama dengan 1 dan N-nya sama dengan 0. Sehingga frekuensi cut off-nya adalah 1/2A akar mu epsilon. Jadi kita bisa lihat semakin kecil ukurannya, A-nya ini kecil, maka frekuensi cut off-nya akan semakin besar. Seperti itu. Nah, sedangkan beta ini adalah konstanta propagasi, yaitu ya rumusnya ini. Lagi-lagi konstanta propagasi sangat dipengaruhi oleh dimensi dari dari si bumbung waveguide-nya. Jadi kenapa ukuran sangat mempengaruhi konstanta propagasi atau bagaimana dia merambat di dalamnya, karena ukuran ini akan mempengaruhi pantulan gitu ya, pantulan dari si sinyalnya. Jadi sinyal itu akan memantul gitu. Artinya semakin kecil dia pantulannya akan semakin banyak. Nah, sedangkan untuk mode TM ini sebenarnya sama ya. Sama saja rumusnya dengan yang ini. Nah, cuma untuk mode TM atau transverse magnetic, mode dominannya adalah 1-1, bukan 1-0 seperti TE. Nah, ini jadi kalian harus perhatikan, kalian ini menggunakan modenya TE ataupun TM. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kalian menentukan modenya dan bagaimana kalian menentukan TE ataupun TM ataupun modenya 1-0, 1-1 dan seterusnya. Nah, konstanta propagasinya pun sama. Nah, ini gambarannya tentang mode TE 1. Jadi kita bisa gitu ya membangkitkan mode lebih tinggi daripada 1-0, misalnya 1-0, 2-0 ataupun 1-1. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu bentuk dari medan listrik ataupun medan magnet. Nah, jadi medan listrik ini yang lurus, garisnya lurus, sedangkan medan magnet yang titik-titik ya, bukan titik-titik yang dash seperti ini. Nah, ini adalah penampang bumbung gelombangnya. Nah, ini penampang dari sebelah kanan, sebut saja sebelah kanan lah ya, dari sebelah sini. Ya, ini dari atas ya kayaknya. Ini dari sini ya. Jadi penampangnya kita melihat dari atasnya, sebelah atas. Nah, kalian bisa melihat bahwa ini adalah medan magnet. Medan magnetnya seperti ini. Dan yang titik ini adalah medan listrik. Artinya di sini tidak ada medan listrik yang mengarah ke arah sumbu propagasinya. Gitu. Jadi dia tetap merambat ke arah Z. Medan listriknya ini kan merambat ke arah Z, terus kan bergerak ke sana. Tapi tidak ada medan listrik yang mengarah ke arah propagasinya, gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau yang medan magnetnya ada.
Begitu juga untuk mode TE20 yang ini dan juga TE11. Nah, ini penampang bagian depan. Nah, jadi medan listriknya itu mengalir ke arah bawah. Seperti ini. Sehingga kalau medan listriknya seperti ini, maka medan magnetnya berputar kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang TE20 ini ada dua sumber. Jadi satu ke bawah, satu ke atas. Sehingga menghasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, untuk yang TE11 ini akan sedikit membingungkan. Nah, dia bentuknya gini. Nah, bagaimana kita menghasilkan mode ini? Nah, ini tergantung dari teknik pencatuannya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan apa namanya, sebelah kirinya kosong, sebelah kanannya pun kosong ya. Nah, jadi sama seperti kabel, ada konektor gitu yang menghasilkan sumber listrik. Nah, di sumbernya itu nanti kita pasangkan di sini. Nah, untuk menghasilkan listrik seperti ini, untuk menghasilkan sinyal seperti ini, maka yang kita lakukan adalah pencatuannya ini dari bawah seperti ini. Nah, sehingga nanti listriknya akan medan listrik akan mengalir ya jadi ke arah bawah seperti itu ataupun ke arah atas. Yang penting ini satu arah gitu. Nah, sebenarnya ini penyederhanaan ya, karena letak posisinya ini pertama harus di tengah-tengah, yang kedua dari ujung ya, dari ujung sini gitu ya, jadi ada penutupnya seperti itu. Ini kan misalnya gini, ini ini penutupnya ya. Nah, dari ujungnya sini ke arah sini, ke arah si sumbernya ataupun antenanya, bisa antena WIB. Ini adalah lambda per 4, jadi ada perhitungannya gitu. Nggak sembarangan kalian menaruhnya dimanapun. Nah, jadi harus tengah-tengah antara kiri dan kanannya, dan dari ujung penutupnya ini gitu ya, itu lambda per 4. Nah, kalau untuk TE20 kalian harus membuat dua antena yang gampangnya ini satu sumber, tapi yang salah satu ini diberikan suatu panjang tertentu sehingga nanti fasanya itu berbeda 180 derajat. Jadi yang satu ke arah atas, misalnya yang satu ke arah bawah. Gitu, sehingga menghasilkan mode 20. Nah, untuk yang TE11 ini akan sedikit membingungkan. Nah, jadi dia diberikan antenanya itu seperti dipol. Gitu, dua ya, seperti ini. Bukan ya dipol ya. Nah, antena dipol yang satu mengarah ke atas, yang satu mengarah ke bawah. Nah, sehingga menghasilkan medan listrik yang seperti ini. Nah, itu untuk mode TE. Untuk mode TM misalnya 11 dengan 21. Nah, mode TM kebalikannya, tidak ada medan magnet yang mengarah ke arah propagasinya. Tuh ya. Nah, untuk TM11 bentuknya seperti ini. Nah, ini medan listriknya seperti ini. Nah, jadi bisa dikira-kira antenanya bakal seperti apa. Memang akan sedikit merepotkan ya. Sedangkan TM21 bentuknya seperti ini. Nah, ini medan listrik kalau kita lihat dari atas ya. Nah, kita lihat dari atas ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau ini dari samping. Nah, ini dari bagian depannya. Nah, jadi antenanya yang ini satu dari atas. Nah, berbeda ya kalau yang ini dari bawah. Nah, yang ini dari depan. Gitu. Dari depan. Nah, satu seperti ini. Sedangkan yang ini dari depan tapi dua. Sama, ini juga dia berbeda 180 derajat. Ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang frekuensi tinggi, maka kita tidak perlu menggunakan perangkat pergeser fasa, tapi kita cukup menambahkan transmission line di sini sepanjang lambdanya berapa gitu. Kita mau geser fasa 180 derajat, maka ditentukan aja berapa panjangnya. Nah, seperti itu. 180 derajat berarti lambda per 4 ya. Nah, itu lambda per 4. Lambda per 2. Lambda per 2 ya, 180 derajat. Jadi kalau lambda kan balik lagi ya. Nah, ini kan lambda. Berarti lambda per 2-nya berarti misalnya dari sini ke sini. Ini kan 180 derajat. Fasanya bergeser 180 derajat. Lambda per 2. Nah, itu adalah pergeseran fasa. Nah, jadi kalian bisa menggunakan mode
tergantung kebutuhannya, mode yang mana. Dan ini sebenarnya banyak ya modenya, bukan hanya 1121, tapi yang cukup mudah dan umum untuk digunakan adalah mode ini. Karena ada beberapa mode yang eksitasinya gitu, istilahnya eksitasi atau pemasangan konektor antenanya itu sangat, bentuk medan listrik dan medan magnetnya sangat kompleks, sehingga pemasangan antenanya pun tidak bisa sembarangan atau bahkan dia tidak menggunakan antena, tapi, digabungkan dari mungkin 2 sumber atau 3 sumber medan listrik yang berbeda, medan listrik dan medan magnet yang berbeda. Nah, berikutnya ada circular waveguide. Jadi ini bentuknya melingkar. Ini pun sama, ya bedanya hanya melingkar, dia ada jari-jarinya. Nah, untuk yang, melingkar ini sebenarnya agak sedikit ribet, dia menggunakan, apa namanya, Jacobian, fungsi Jacobian di sini. Fungsi Bessel ya? Fungsi Bessel apa Jacobian? Kok fungsi Bessel? Bessel function, ya, Bessel function untuk menentukan PNM-nya ini. Nah, jadi di sini langsung menggunakan tabel untuk mode TE pada circular waveguide, maka mode yang dominannya adalah TE11, yaitu kita memiliki nilai yang paling kecil di sini. Sedangkan yang keduanya yang lebih kecil lagi ini ya, 3,054, yaitu TE21. Nah, untuk mode TM ini agak sedikit berbeda, yaitu mode dominannya adalah TM01. Sedangkan yang keduanya, ada yang lebih kecil lagi nggak? Ini ya, yaitu adalah TM11. Nah, ini ya, untuk TM01, oh ya, TM. Nah, untuk TE11, jadi ini dipasangkan dari sebelah kiri gitu ya, atau dari bawah ya, pokoknya satu arah. Nah, nanti menghasilkan bentuknya seperti ini. Sedangkan TM01, nah ini jadi dari ujungnya. Dari ujung ya, misalnya ini adalah silindernya. Nah, gitu ya, silindernya. Oke, nah ini tertutup ya. Nah, ini pensatuannya dari sini. Gitu. Ini konektornya, eksitasinya dari sini. Sedangkan untuk TM11 berarti ada 2. Seperti itu. Nah, nah itu untuk waveguide. Jadi kegunaan utamanya adalah dia mempropagasikan atau merambatkan, mengirimkan sinyal frekuensi tinggi. Salah satu contohnya misalnya dari base transceiver station, dari antena seluler ke bagian bawah, mungkin untuk disambungkan ke backbone misalnya. Backbone-nya entah nanti menggunakan apa? Menggunakan fiber optik ataupun lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah microstrip line. Microstrip line ini biasanya untuk pada rangkaian, misalnya rangkaian antena. Kalau kalian akan merancang microstrip antena, nah ini microstrip line ini adalah salah satu yang harus digunakan dihubungkan antara antena dengan si konektornya. Jadi ini adalah suatu dielektrik tertentu. Ini yang menggunakan epsilon R, epsilon relatif terhadap udara nanti. Nah, jadi dia medan listriknya itu akan bentuknya seperti ini, dan ini adalah medan magnet. Nah, yang sangat berpengaruh nanti adalah lebarnya. Nah, ini ketebalan dari dielektriknya, dan ini di bawahnya adalah ground plane, jadi tembaga, lapisan tembaga. Nah, bedanya kalau microstrip line itu hanya sebuah lapisan tipis ya, lapisan tipis tembaga, sedangkan bumbung gelombang itu adalah pelat, yang artinya tebal. Ketebalannya jauh lebih tebal dibandingkan hanya microstrip line, strip line seperti itu. Makanya salah satu kelemahan dari microstrip line adalah dayanya itu tidak bisa terlalu tinggi. Ya karena dia sangat tipis kan, kalau dayanya terlalu tinggi maka dia bisa terbakar. Seperti itu. Nah, phase velocity atau kecepatan rambat cepat rambat sinyal itu besarnya adalah C dibagi dengan akar epsilon L. Epsilon L ini epsilon efektifnya. Ini harusnya permitivitas ya. Oh, ini pakainya konstanta dielektrik relatif ya, permitivitas dan permeabilitasnya nantinya. Dia pakainya konstanta dielektrik.
Ya. Jadi konstanta dielektrik itu nanti ya karakteristik dari permitivitas dan juga permeabilitas suatu bahan. Nah, sini perhitungannya seperti ini. Nah, jadi cepat rambatnya kalau kalian melihat di sini bahwa cepat rambat sinyal pada microstrip line itu akan lebih lambat dibandingkan perambatan di udara. Kalau di udara kan C, di sini dibagi dengan suatu nilai, artinya dia lebih lambat gitu ya, lebih rendah dibandingkan C. Sedangkan konstanta propagasinya pun akan K0 dibagi dengan epsilon L. Nah, seperti ini. Nah, rumusnya ini ya sangat berpengaruh dengan permeabilitas relatifnya, konstanta dielektrik relatif, dan juga dengan D ketebalannya dan W lebar dari microstrip lainnya. Nah, impedansi karakteristik. Nah, ini biasanya kita harus menentukan nilai untuk menentukan W-nya itu berapa. Itu sangat ditentukan oleh ya apa namanya kebutuhannya nanti W-nya berapa gitu. Nah, kita hitung lebarnya. Lebar yang diinginkannya berapa, nanti kita bisa melihat Z0-nya. Nah, ini. Jadi untuk menentukan lebarnya. Dengan A, B-nya seperti ini. Untuk D-nya biasanya karena kita menggunakan biasanya adalah misalnya dia menggunakan PCB. Nah, berarti itu ketebalannya sudah tertentu ya. Biasanya berapa ya? 0,64 kalau nggak salah. Saya agak lupa. Saya udah lama nggak merancang microstrip antena. Kalau nggak salah sih D-nya itu adalah sekitar 0,64 cm. Seperti itu. Nah, jadi Z0 ini apa namanya? Z0 ini ya kita mau menghubungkannya berapa gitu antara konektor. Konektor itu biasanya adalah misalnya kita menggunakan yang 50 ohm. Nah, berarti Z0-nya yang ditentukan adalah 50 ohm. Nah, berapa lebar yang diperlukan untuk misalnya Z0 50 ohm supaya matching. Nah, ini adalah perbandingan jalur transmisi dengan waveguide yang umum. Jadi koaksial ini modenya bisa TEM, tapi waveguide hanya TE, TM, TE. Nah, microstrip ini akan sedikit beda ya, kuasi TEM, hybrid TM, dan TE. Nah, ini yang mungkin bisa dilihat bahwa bandwidth-nya untuk waveguide sangat low karena dia memang sangat dibatasi dengan ukuran. Untuk microstrip ini bandwidth-nya tinggi, jadi frekuensinya bisa lebih bervariasi. Oke, kita fokus di bagian waveguide sama microstrip line ya, yang umumnya sering dipakai dalam perancangan antena ataupun transmission line. Sorry, maksudnya perambatan suatu sinyal frekuensi tinggi. Kalau kita ingin melakukan yang sering juga dibuat TA-nya, tugas akhir. Nah, untuk loss-nya, microstrip line sangat tinggi dibandingkan dengan waveguide. Seperti itu. Jadi memang untuk waveguide karena loss-nya rendah, maka dia digunakan untuk yang apa namanya jaraknya cukup jauh. Seperti misalnya yang tadi ya, setinggi base receiver station atau BTS. Nah, itu loss-nya low. Tapi untuk microstrip biasanya hanya untuk antara antena dengan konektor gitu ya, microstrip line. Seperti itu. Nah, jadi jaraknya sangat rendah. Power capacity-nya waveguide bisa sangat tinggi. Bisa mungkin hitungannya adalah ratusan atau bahkan ribuan watt gitu. Tapi microstrip line itu kecil gitu. Tadi saya sudah jelaskan ya. Tapi bisa diakalin gitu. Misalnya antena kayak seperti radar gitu ya yang bisa mendeteksi pesawat seperti yang digunakan oleh ATC, Air Traffic Control di bandara gitu ya. Dia juga bisa menggunakan microstrip, antena microstrip, bukan parabolnya ya. Parabolnya sih dari besi, tapi bagian dalamnya gitu ya, antenanya itu adalah bisa microstrip antena. Nah, bagaimana kita menghasilkan daya yang tinggi supaya misalnya daya jangkaunya jauh, sangat jauh, bisa sampai ribuan kilometer? Caranya adalah dengan menggunakan array. Array itu jadi satu antena di copy banyak, mungkin bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan. Sehingga dayanya itu nanti dibagi ke antena. Jadi asumsi misalnya satu antena hanya bisa sampai 1 watt, maka kalau kita menggunakan array sampai 100 antena, maka dia bisa menampung daya sampai 100 watt gitu.
Nah, jadi analoginya seperti itu. Jadi, walaupun memang dia power capacity-nya rendah, tapi dengan, array antena dia bisa power capacity-nya dinaikkan. Nah, physical size-nya tentu keuntungannya adalah sangat-sangat kecil. Bukan hanya tergantung frekuensi ya, karena tadi kan hitungannya adalah lambda gitu ya. Jadi mungkin panjang antenanya hanya sekitar setengah lambda atau lambda per 4 seperti itu ya, atau microstrip lainnya, ukurannya panjangnya hanya lambda per 4 misalnya, artinya seperempat dari panjang gelombangnya. Kalau misalnya kita menggunakan yang tadi 3 gigahertz misalnya ya, 3 gigahertz 3 gigahertz itu, 3 kali 10 pangkat 9 ya, artinya 0,1 meter. Nah, ini adalah, panjangnya misalnya, ukurannya. Tapi juga bisa dikecilkan lagi, lebih dikecilkan lagi dengan tadi, dieelektrik gitu. Jadi dieelektrik itu dia bisa merendahkan lagi atau menurunkan ukuran. Makanya antena sekarang ataupun transmission line sekarang itu ukurannya sangat kecil. Misalnya di handphone gitu ya, di handphone itu minimal ada 4, harus bahkan lebih banyak ya, minimal ya 4 antena untuk WiFi, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, oh 5 ya minimal. Bahkan apalagi sekarang 5G ya, 6 ya. Bahkan untuk 4G ataupun 5G itu menggunakan, MIMO kan, multiple input, multiple output. Artinya untuk 4G sendiri mungkin di situ ada 4 antena gitu, untuk 4G atau 5G-nya ya. Jadi banyak antenanya. Itu di satu handphone gitu. Apalagi untuk perangkat yang, lain ya, yang, seperti apa namanya, ya paling banyak memang handphone. Apalagi, juga misalnya di pesawat, di mobil kadang juga banyak yang menggunakan, apa namanya, radar gitu ya, ataupun sensor dan lain sebagainya. Artinya, dia memiliki banyak antena ataupun microchip line. Oke. Fabrikasinya, ya ini nggak terlalu susah waveguide, cuma pasti mahal, seperti itu. Waveguide ini akan mahal dan microchip ini mudah karena dia bisa dicetak. Walaupun kalau semakin kecil mungkin agak kesulitan untuk, ketelitiannya ya. Nah, itu kadang, bisa sangat miss jadi kalau kalian TA-nya nanti merancang microstrip antena, bahwa nanti, pada saat disimulasikan dengan, setelah difabrikasi atau dibuat itu ternyata spesifikasinya sedikit berbeda, kalau banyak itu berarti ada kesalahan ya. Sedikit berbeda, nah umumnya salah satunya adalah ketidaktelitian dari, pada saat pencetakan, seperti itu. Karena ukurannya bisa sangat kecil, mungkin bisa sampai kayaknya kurang dari 1 senti ya, gitu. Milimeter ukurannya, bisa sampai milimeter ya tergantung frekuensinya. Nah, iya. Nah ini ya yang, perlu diperhatikan. Baik, materinya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.